Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kawan, saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar bersama kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama Suara Surabaya dan menunggu diskusi pagi ini bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Assalamualaikum Ustadz Abdurrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, bertemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, kalau pagi-pagi ngomongin cinta itu pasti semangat semua ya Ustadz ya? Mudah-mudahan begitu. Insya Allah. Nah, cinta itu kan beragam ya Ustadz ya. Ada yang cinta dengan yang indah-indah saja. Pagi ini kita akan ngobrol cinta yang kurang indah tapi insya Allah nanti indah, yaitu cinta Allah lewat ujian. Wah, ini ujian kok jadi cinta itu bagaimana ya Ustadz Abdurrahim? Selengkapnya kawan akan dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahim Hasan. Monggo Ustadz. Baik Mbak Ayu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kawan, mari dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, taufik serta kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi-pagi yang ceria ini Allah masih beri tubuh kita kenikmatan sehat walafiat. Dan mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu menumbuhkan rasa keimanan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kawan dan Mbak Ayu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta sama hambanya, ya, terkadang Allah itu ingin memberikan ujian Pak kepada hambanya tersebut. Kenapa begitu? Ya, karena Allah ingin mengukur kecintaan seseorang itu, ya, atau kecintaan hambanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasanya semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian itu akan diberikan kepadanya. Insyaallah. Dan semakin cinta kepada seseorang juga ujiannya semakin berat. Kenapa begitu? Ya, karena ini untuk menaikkan, ya, derajat dan kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin seperti itu Mbak Ayu. Kalau kita baca-baca di literatur itu bahwa hamba Allah yang sering mendapatkan ujian dari Allah itu adalah para nabi, Mbak Ayu. Jadi para nabi, para rasul itu adalah mereka-mereka yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain, apalagi seperti kita ini diberi sedikit ujian aja sudah tidak sabar dan seterusnya, sudah marah, kan begitu, menyalahkan Allah dan sebagainya. Tapi kalau para nabi, mereka diberi ujian oleh Allah, mereka akan sabar, mereka akan semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, salah seorang nabi kita yang luar biasa kesabarannya, luar biasa kuat imannya adalah Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin banyak di antara kita sudah mengetahui bagaimana cerita beliau Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Jadi pernah suatu saat Nabi Ibrahim itu dibakar kan, jadi dibakar oleh Raja Namrud dan umatnya. Jadi Nabi Ibrahim ini, Ayu, adalah Nabi yang lahir dari keluarga yang menyembah patung atau berhala sebagai Tuhannya. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu berada di tengah-tengah keluarga yang seperti itu dan masyarakat yang menyembah patung,
Ya. Nabi Ibrahim berusaha untuk mengajak umatnya itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak beranak dan Tuhan yang tidak diperanakan itu. Dakwah Ibrahim ini oleh kaumnya itu adalah dianggap suatu pembangkangan kepada Tuhannya. Ya, karena memang Nabi Ibrahim tidak mau menyembah berhala, secara otomatis kan dianggap pembangkangan. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat itu, dari suatu saat Nabi Ibrahim ini Mbak Ayu menghancurkan berhala-berhala yang ada di sebuah gedung itu. Jadi setelah Raja Namrud tahu bahwa yang menghancurkan Tuhannya itu adalah Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim dihukum. Dan hukumannya tidak ringan, yaitu dibakar hidup-hidup di kobaran api. Dalam cerita kita tahu bahwa Nabi Ibrahim selamat dalam kobaran api itu. Walau demikian, Nabi Ibrahim berusaha untuk mengajak kaumnya lagi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak putus asa, walaupun sudah dibakar, beliau masih berusaha untuk mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian pertama Nabi Ibrahim. Ujian kedua adalah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak istrinya, yaitu Ibu Sarah dan Nabi Ismail ke sebuah tempat yang gersang, yaitu di Mekah pada waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk bawa istrinya tadi itu ke sebuah tempat yang di sana gersang, yaitu di kota Mekah tadi. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Ibu Hajar, ya, Ibu Hajar tadi bersama Ismail. Padahal kita tahu bahwa pada waktu itu Ismail masih sangat kecil sekali, ya, masih sangat kecil sekali, dan di situ tanah yang masih gersang, kanan kirinya tidak ada, masih hamparan, ya, tidak ada sumber air untuk minum dan lain sebagainya. Sampai-sampai Ibu Siti Hajar ini bertanya kepada suaminya atau kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim tegas mengatakan iya. Tapi sesungguhnya Mbak Ayu, bahwa Nabi Ibrahim tadi itu tidak tega untuk meninggalkan istrinya dan anaknya itu. Tapi karena ini perintah Allah, ya, maka dia lakukan itu. Maka dengan jawaban iya itu, Ibu Siti Hajar memahami bahwa ini adalah perintah Allah. Kalau perintah Allah, pastilah Allah akan melindungi saya. Pastilah Allah akan melindungi anak saya. Pastilah Allah akan melindungi suami saya, dan seterusnya dan seterusnya. Benarlah, setelah beberapa jam, beberapa hari kemudian perbekalan habis, ya, dan suatu saat Nabi atau Ismail haus, kan begitu kan. Ya, ketika Ismail haus, dan yang namanya anak mesti menangis, kan itu, menangis untuk minta minum. Ibu Hajar kebingungan, sehingga lari ke sana kemari, ya, diceritakan, ya, antara Safa dan Marwah, Safa dan Marwah sampai 7 kali itu. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, yaitu di bawah kaki Nabi Ismail keluarlah air itu. Sehingga Ibu Hajar mengumpulkan dengan istilah zumi, kumpul dan kumpul itu. Dan terkenal sekarang adalah sebagai air apa Mbak? Air Zam-Zam, nah gitu, air Zam-Zam. Dan tempat itu yang namanya Mekah sekarang sudah terkenal seluruh dunia, ya. Semua umat Islam akan melakukan umroh atau haji di kota Mekah itu. Nah, itu ujian Nabi Ibrahim yang kedua. Ada ujian lagi Mbak Masian, yaitu apa berikutnya, yaitu ujian menyembelih Nabi Ismail, itu kan, ya. Jadi suatu hari
Nabi Ibrahim ini bermimpi untuk menyembelih putranya yang amat disayanginya ini. Ya, tentu saja waktu itu sangat berat sekali ya bagi Nabi Ibrahim ini, anak yang sangat disayang sekali. Kemudian tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail itu. Tapi karena perintah, ya mau tidak mau ya dilaksanakan gitu. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan domba itu. Nah, dan itu adalah sebuah ujian yang sungguh sangat berat sekali dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena perintah ya dia lakukan. Dan alhamdulillah Allah tidak menjadikan Ismail sebagai orang yang disembelih, tapi domba itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita sekarang ya, ketika Idul Adha atau Idul Kurban, kita disunahkan untuk menyembelih hewan, apakah itu kambing atau yang lainnya. Jadi itu ujian. Jadi ujian Nabi Ibrahim, mulai yang pertama dibakar, kemudian yang kedua istri dan anaknya ditinggalkan, yang ketiga Ismail atau putranya disuruh menyembelih. Itu adalah ujian yang tidak mudah. Itu adalah ujian yang luar biasa pada saat itu. Tapi alhamdulillah Nabi Ibrahim lolos dari ujian itu, hingga akhirnya Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah, yaitu kekasih Allah, dan ulul azmi, yaitu teguh hati untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada nabinya, cinta kepada rasulnya, maka Allah akan memberikan ujian kepada nabi atau rasulnya. Maka mungkin sedikit cerita ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin ya menguji keberanian Ibrahim ya dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu, yaitu menghadapi raja Namrud tadi itu. Yang kedua, ya Allah ingin menguji kesabaran Ibrahim dalam berdakwah. Ya, kemudian yang ketiga, kita harus berprasangka baik ya atas takdir dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah ini Ustadz, pembahasan yang susah itu Ustadz. Bagaimana Ustadz kita itu memandang bahwa sesuatu yang terjadi kurang mengenakkan bagi kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, itu dianggap sebagai cintanya Allah. Bagaimana itu Ustadz? Nah itu kan, makanya tadi disampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin mengetahui apakah seorang hamba ini cinta kepadaku atau tidak, maka akan aku uji tadi itu. Ya ujian itu tadi. Ujian itu tadi sebagai contoh bahwa apakah seseorang itu adalah cinta kepadaku atau tidak. Seberapa dia sabar ya terhadap ujian itu. Kemudian ketika mendapatkan ujian itu, apakah keimanannya luntur atau bertambah, kan? Itu yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak luntur sama sekali keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim kuat kesabarannya, walaupun sesungguhnya kalau kita baca maka banyak yang namanya gangguan dari kanan kiri yang namanya setan dan sebagainya itu. Itu adalah sebuah bentuk bahwa kecintaan Allah kepada hambanya melalui ujian itu. Mungkin ada lagi Mbak, yaitu Nabi yang mungkin kita juga mengenal, yaitu yang namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan kemiskinan dan penyakit yang sangat berat ya selama beberapa tahun. Tapi ya Nabi Ayub tetap sabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub dengan Nabi Ibrahim ini berdekatan, Mbak. Kenapa begitu? Karena Nabi Ayub ini adalah putra
dari Nabi Ishak, ya. Sementara Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim, itu dari Ibu Sarah. Kalau Ismail kan dari Ibu Hajar, kemudian kalau Ishak itu dari Ibu Sarah. Nah, kemudian Nabi Ayub adalah putra dari Nabi Ishak. Dengan begitu Nabi Ayub ini adalah cucu, ya, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya berdekatan. Jadi Nabi Ayub ini, Mbak, suatu saat Allah itu mencoba menguji Nabi Ayub ini dengan sakit kulit yang luar biasa. Dan juga diuji oleh Allah kemiskinan. Pada awalnya Nabi Ayub ini kaya, Pak. Jadi Nabi Ayub ini kaya, beliau suka berdermawan, suka membantu anak yatim, suka membantu janda, suka membantu orang-orang musafir yang ketika habis dananya atau pembekalannya kemudian diberi oleh Nabi Ayub itu. Kemudian Allah uji Nabi Ayub ini dengan sakit itu. Dengan sakit itu semua orang menjauh dengan Nabi Ayub ini, termasuk istrinya, ya, juga ada yang menjauh dari beliau. Tinggal satu istri dan 2 saudara laki-laki yang merawat dan memberi makan beliau. Beliau juga pada saat sakit itu diusir oleh kaumnya dari kampung halamannya. Kenapa? Karena penyakit kulit yang cukup berbau itu. Jadi diceritakan itu selama 18 tahun Nabi Ayub ini mengalami sakit dan miskin itu. Kemudian selama itu Nabi Ayub sabar, masih kuat keimanannya. Kemudian Nabi Ayub mencoba untuk berdoa, Mbak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar penyakitnya ini segera diangkat dan mendapatkan kesembuhannya itu. Dalam surat Al-Anbiya itu Allah berfirman, jadi ketika Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Maka kata Allah, kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kepada kami. Ya, itu Mbak Ayu, contoh sesungguhnya Allah itu menguji Nabi Ayub dengan sakit itu cukup lama, yaitu 18 tahun. Tapi beliau tetap sabar, ya, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika cinta kepada hambanya, ya, khususnya kepada para nabi, pada para rasul itu, ya, Allah akan menguji dengan berbagai cara tadi itu. Nabi Ayub diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit, tapi lulus dari ujian itu. Dan sesungguhnya Mbak Ayu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an itu yang isinya begini, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman lantas tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi pada dasarnya sesungguhnya semua kita itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk cintanya Allah kepada seseorang. Nah, selama ini kan orang yang dikatakan ujian itu kan
musibah. Tapi enggak tadi. Ternyata justru Allah ingin mengangkat derajat seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu maka selalulah kita betul-betul mencoba untuk mengambil sebuah hikmah dari setiap ujian-ujian. Apakah ujian yang ada pada diri saya ini adalah ujian atau sebagai bentuk cinta kita kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena itu ya kita harus selalu berhati-hati itu untuk selalu mengatakan ini cinta atau ujian, ini cinta atau ujian. Ya, itu Mbak Ayu perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk mengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Abdurrahim Hasan. Semoga kawan-kawan juga yang sedang mendapati cerita lain yang berbeda, tidak sesuai dengan keinginan kita, itu adalah menjadi obrolan kita pagi ini menjadi pengingat bahwa itu adalah cintanya Allah ya, lewat ujian. Terima kasih kawan untuk Anda yang terus bersama Suara Surabaya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saatnya saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.